Hei, tidak ingat aku? Shizu. Cewek siapa ini berani panggil nama lengkap Geyu? Nona, ada perlu apa? Aku mau tanya sesuatu, boleh nego harga? Pernah cek harga pasar? Harga standar. 10.000. 100. Jangan-jangan ini soal nyawa orang? Nona, sekarang era hukum. Aku cuma bercanda. Aku keluarga Wen, anaknya Wen Zhengshan. Beberapa bulan lalu aku lihat kamu di rumah. Waktu itu ayahku minta bantuanmu. Kalau aku mau tahu, siapa anak haram ayahku? Berapa harganya? Rahasia klien? Kenapa aku harus kasih tahu? Waktu itu kamu jelas lihat aku menguping di pintu, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi aku mau ambil risiko. Bertaruh bahwa aku akan berbaik sampai akhir. Tidak boleh. Hah. Kalau begitu, ayo tebak gambar kepala. Kalau benar, kamu jawab pertanyaanku, bayaranku tetap. Kalau salah, aku tidak akan ganggu kamu lagi. Nona Wen, tidakkah menurutmu game ini tidak adil? Menang atau kalah, tidak ada untungnya buatku. Oh, ternyata kamu suka diganggu aku. Kalau gitu aku ubah syaratnya, kalau aku salah tebak. Aku akan terus ganggu kamu. Kamu memang jago cari celah. Satu ronde putuskan. Di. Aku tebak gambar. Aku menang. Aku tidak pernah bilang kalau menang akan nurut semua permintaanmu. Kan kamu yang bilang satu ronde putuskan. Aku tiba-tiba pengen main tebak kain. Hanya itu. Nona Wen, aku bukan orang baik seperti yang kamu kira. Jangan mudah percaya omongan orang asing. Geyu, cewek itu curang. Tahu, Butuh aku urus dia? tidak usah. On, bukannya EU paling bensi penipu. Kak, kamu cari Shizu buat apa? Kamu bilang tadi Shizu ada di Macau. Dia punya pengaruh besar, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Tapi mulutnya cukup ketat. Mulut ketat? Sayang, itu Shizu di Macau. Shizu yang bisa melakukan apa saja. Mulut ketat sih gak apa-apa. Aku jelas menebak poin dengan benar, tapi dia malah ngeles. Kamu main game dengannya? Yang penting dia mau main denganmu. Hem. Kakak, dengarkan nasihatku. Shizu bergaul dengan penjudi setiap hari. Caranya kejam, lebih baik kamu jauhi dia. Gak peduli. Aku kan bukan mau berteman dengannya. Siksi. Niat ayahku menjadikanmu menantunya sudah sangat jelas. Sampai kapan kamu akan pura-pura tidak mengerti? Pelana ini bagus, menurutmu? Ulang tahun adikku, ayah mengundang semua orang penting di Macau. Kamu cuma memberinya ini? Kalau begitu. Ini. Siksi. Lebih baik beri ini. Pasti disukai perempuan. Cantik. Aku Ajiu,
Kamu kenal Ah Yuya? Hubungan sementara. Nona Wen sepertinya pelupa. Lupa apa yang kukatakan padamu tadi malam? Aduh, tadi malam aku salah. Kalian ngobrol saja. Salah apa tadi malam? Maaf ya. Tadi malam, aku curang. Kamu yang pertama berani curang di depanku dan mengakuinya. Tahu konsekuensinya jika orang lain yang melakukannya? Jadi maksudmu aku berbeda dengan orang lain? Melihat hormatku pada ayahmu. Aku sudah cukup sopan pada Nona Wen. Tapi segala sesuatu ada batasnya. Kamu paham kan? Jika hubungan Tuan Xie dan ayahku benar-benar kuat, maka tadi malam seharusnya kamu memberitahunya apa yang ku ketahui. Tapi kamu tidak. Kamu bisa berbisnis dengannya. Kenapa tidak denganku? Aku bisa bayar harga yang sama. Bahkan lebih. Mau bicara apa? Jika tentang tadi malam, lupakan. Kalau kamu tidak mau memberitahu, dengan siapa kamu bicara dengan ayahku? Kalau begitu, aku ingin kamu membantuku mencari seseorang. Anak. Haram ayahku. Kamu pasti tahu. Tidak, aku tidak tahu. Kamu jaga orangmu. Aku cari targetku. Ini dua hal berbeda, tidak saling bertentangan. Tuan Xie, bagaimana menurutmu tentang bisnis ini? Kedengarannya bagus, tapi aku benci masalah. Aku bisa menunggu sampai kamu menyelesaikan pembayaran terakhir dari ayahku. Baru kita bicara soal bisnisku ini. Kamu tidak akan rugi. Deal. Berbisnis dengan Nona Wen sangat menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Menyenangkan. Perlu aku ajak kamu merasakan budaya dan kehidupan Makau? Lagi pula, sekarang kita berdua dalam hubungan bisnis. Maaf, menolak. Nona Wen lucu sekali, saat butuh orang merayu habis-habisan. Baru saja setuju langsung menghindar seperti api. Kalau begitu, aku tidak menemani. Hei. Tas itu kamu ambil saja sebagai uang muka. Kamu terima. Aku akan lebih tenang. Terima kasih Nona Wen, tapi kebiasaan menguping sebaiknya diubah. Tas ini untukmu. Berbagi malam indah masih dikasih tas, dasar, kamu hidup enak ya. Rendah hati. Tidak. Kamu mengambil gaji dari wanita lain. Untuk hadiah ulang tahun adikku, Bukannya kamu yang minta aku tunjukkan kesungguhan, cukup tidak dengan tubuh? Selamat ulang tahun Nona Hi, terima kasih. Gadis cantik ini siapa? Sebelumnya di Makau tidak pernah melihat. Aku sepupu Yu Jiao. Berpakaian begitu mencolok, orang bisa mengira kamu pemeran utama. Nona Li bercanda, pesta ulang tahun Nona Hi. Siapa di sini yang tidak berdandan cantik? Apakah hanya Anda yang merasa tidak layak diperhatikan? Nona Hi, bukan itu maksudku, Nona. Ini hadiah dari Tuan Xie untukmu. Kebetulan sekali. Ya ampun, tas ini setidaknya harus dipesan setengah tahun sebelumnya. Tuan Xie begitu perhatian, hadiah kami tidak akan masuk mata Nona Hi. Mana ada? Kaki mana? Baru saja di balkon lantai 2. Mungkin menunggu Nona Hi ucapkan terima kasih sendiri.
Kakak, Hi-11 ini sangat ketat menjaga Xie Xiu. Keluarga dia di Makau punya kekuasaan besar. Lebih baik kita jauhin dia. Tenang, aku gak akan berurusan sama dia. Lihat apa sih, Ayu? Serius banget. Lihat apa sih, Ayu? Gak ada, cuma lihat pemandangan. Gak ada. Banyak orang di bawah, gak turun ngomong sesuatu buat yang ulang tahun? Hadiah udah dikasih, orangnya juga udah dateng. Kamu mau aku gimana lagi? Xie Xiu. Orang-orang di bawah udah nganggap kamu calon menantu. Masih aja pura-pura gak tahu di depan aku. Asal aku dari mana, kamu kan tahu. Aku gak pantas buat Nona Hi, aku cuma nganggap diri sebagai temanmu. Lo bilang gak pantas, tapi kok sok jagoan banget. Itu kan adek gue, orang biasa gue gak bakal kasih izin. Teman. Lu tarik gue ngapain? SSST. Kak Ayu mana? Jangan. Jangan gerak-gerak. Awalnya gue gak mau gerak. Siapa suruh lu nutupin terlalu ketat? Maaf. Siapa di sana? Lu mau apa lagi? Jarang ke Makau. Urusan lo apa? Bantuin gue. Dasar apa? Karena gue punya informasi yang lo butuhkan. Cium gue. Berapa lama lagi? Bersuara dong. Ah. Aktingnya terlalu palsu. Iya, maaf. Tuan Xie. Lo berhutang budi besar sama gue. Makasih. Cuma bilang makasih doang? Atau Nona Wen mau apa lagi? Jangan-jangan suka sama gue? Aku bisa kasih diri aku sebagai gantinya. Gue bener-bener jadi dongko zaman sekarang. Gak sampai segitunya, serigala bakal makan dongkuo, gue gak. Aku janji bakal lakunya, aku bilang, tenang aja. Kalau gitu aku harus bilang makasih juga. Lihat sikap Nona Wen, awalnya gue sangat berterima kasih. Aku bahkan mau kasih diskon 50% buat kamu. Terima kasih Tuan Xie, lain kali butuh bantuan. Ingat cari aku ya. Gampang. Jangan overthinking, ini buat jaga-jaga aja. Kemarin kamu datang ke pesta ulang tahun Hi-11? Datang. Katanya dia marah besar. Kamu kabarjuan. Pabrik ada masalah. Gak ada kejadian lain? Angkatlah, siapa tahu pabrik ada urusan darurat. Anak buah di bawah makin gak becus. Ada apa, Nona Wen? Xie Xiu? Sempurna. Dia ngasih aku masalah gede. Kelompok keluarga Nona Hi datang ngejar-ngejar, mau nolong atau enggak? Gak sanggup. Satu lawan banyak dong, Bang. Bisa tahan berapa lama? Butuh berapa lama? Tahan dulu aja. Tahan? Jadi kamu cuci tangan gitu? Ada rekaman video sebagai bukti, ini kamu. Masuk taman belakang bareng Tuan Xie. Kalau ada rekaman video sebagai bukti, seharusnya kelihatan kan aku dipaksa? Jangan main-main, trik pura-pura nolak tapi nyatanya mau. Kami udah biasa lihat. Aku mau tanya dulu. Kalau kalian pikir, aku dan Xie Xiu punya hubungan, kenapa gak konfrontasi dia? Aku tebak karena kalian takut sama dia, anggap dia susah dihadapi. Nah, lalu kenapa kalian pikir aku yang bisa dapetin dia, bakal mudah dihadapi? Ini cewek backgroundnya apa?
Jia sepupu Sheng Yui Xiao. Ayahnya sekarang jadi makelar perdagangan besar. Hubungan politik dan bisnisnya rumit. Udah selesai investigasi, masih mau backup Nona Hi? Enggak. Maaf, ini semua salah paham. Kalian berdua cowok gak guna banget sih. Gaya cewek nyiram air udah jadul banget. Di Beijing udah gak main beginian lagi. Kalian berdua cuma bisa lihat dia semena-mena? Ini Macao loh, masih mau bertanggung jawab ke Hi-11 ga? Sebenarnya kalian gak perlu datang hari ini. Shishu. Aku udah bosen, dia cuma tampangnya aja yang ganteng. Badannya lebih oke dikit. Main beberapa kali pasti bosan. Apalagi aku benci yang harus aktif duluan. Shishu berkali-kali menggangguku. Sekali suka pun lama-lama jadi kesal. Nona Wen cepat sekali berubah ya. Semalam kan bilangnya beda. Ternyata Tuan Xie tidak hanya ingatannya bagus, tapi juga suka menguping. Kalau begitu sekarang, kamu mau ganti rugi apa? Ganti rugi? Di antara kita berdua, kamu sama sekali tidak pernah rugi. Malah aku yang jadi orang yang dibosanin. Kalau sampai tersiar kabar, bagaimana aku bisa tetap di Makau? Masa sih? Orang lain pasti iri. Serius, kalau hari ini aku bisa menakut-nakuti, lain kali. Maksudmu? Aku harus dapat keuntungan dong, risiko tinggi, untung besar. Atau kamu kasih tahu, siapa orang yang aku cari. Agar aku bisa cepat-cepat pergi dari Makau. Azhong ikut kamu. Bisa ganti keuntungan lain? Baiklah, kalau begitu kasih diskon lagi dong. Tuan Xie baik sekali ya, sampai pengawal pribadi pun dikasih. Jangan-jangan permintaan kecil ini saja tidak bisa dipenuhi? Kalau begitu batalkan saja. Aku bercanda. Maaf ya, dia meminjamkan kamu ke aku. Ayo pergi. Azong, kamu sudah ikut Shishu berapa lama? 5-6 tahun lah, Nona Wen. Kamu mau tanya-tanya tentang Geyuya? Aku tidak akan bicara. Aku belum tanya. Aku tahu. Tapi di pekerjaan kami, yang paling dihindari itu pengkhianat. Sudah bisa ditebak. Tidak mungkin dapat info dari orangnya Shishu. Kak, aku ada masalah di kasino. Apa? Cepat datang, tolong. Azong, ke kasino sekarang. Ya. Besar-besar kecil-kecil, aduh. Katanya bisa menang? Kita sudah kalah banyak. Tenang, orang tidak akan selalu sial. Percaya sama aku. Mungkin sekali ini kita bisa balik modal. Ayo lanjut. Pilih besar atau kecil, jangan ragu. Ayo besar-besar kecil-kecil. Besar-besar kecil-kecil, cepat pasang. Kecil. Besar-besar kecil. Kek, Kalah berapa? ini koin terakhir. Wukai baru saja pinjam banyak uang. Dia yang minjam. Aku yang tanda tangan, kupikir nggak banyak. Asal menang sekali bisa balik modal. Kakak, hello kakak. Aku pacarnya Yu Jiao. Minggir sana. Hei hei hei, taruhan udah ditaruh. Nona Chen mau lanjut pinjam? Nggak perlu. Aku pasang besar. Besar. Oke. Buka kartu. Menurutmu dia bakal menang atau kalah? Nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu.
Peluangnya kurang dari 50%. Lebih sering kalah daripada menang. Dia santai aja ya. Kecil, kecil, kecil. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Ayo, 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 buka 3. Gila banget. Jadi ini sensasi berjudi ya? Ada apa, Bang Yu? Lihatlah para penjudi ini, ada yang matanya merah karena uang. Ada yang wajahnya pucat karena uang. Gak ada yang bisa tahan godaan kayak mendadak. Bang Yu takut Nona Wen bakal terjerumus. Tolong sampaikan pesanku, kalau dia tertarik. Besok malam ajak dia nonton pertunjukan bagus. Siap. Kakak jago banget, aku langsung bayar utang-utangku. Kita bicara nanti di rumah. Yue Jiao, kak. Kali ini kita menang banyak. Hari ini hoki banget, main lagi yuk. Kalau menang lagi, nggak cuma nutup kerugian. Bisa-bisa menang gede lagi. Kenapa Yu Jiao yang jadi bandar? Kenapa surat utang dia yang tanda tangan? Kurasa kamu lebih tahu dariku. Ayo pulang, kalau telat tante bakal khawatir. Tunggu dulu. Hari ini kamu nggak bisa pergi. Yu Jiao, tolong aku sekali lagi. Waktu dia jadikan kamu taruhan, dia nggak peduli hidup matimu. Jadi urusannya bukan urusanmu, juga bukan urusanku. Yu Jiao, tolong aku. Yue Jiao. Ini Patek Philip. Ditambah lagi, istriku. Buka kartu. Nona Wen, silakan masuk. Nona Wen datang, serukan di bawah. She's you. Nona Wen, cepat sekali berubah, tadi masih Tuan Xie. Ada bedanya? Kita kan sudah akrab. Tidak mau datang? Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Jangan takut, ini kaca satu sisi. Tuan Wu. Kinerjamu payah, dengan kecepatanmu ini. Bulan depan bahkan bunganya tidak bisa dibayar. Ah tidak. Kasih aku kesempatan lagi, aku akan cari lebih banyak orang. Tidak bisa, terlalu lambat. Kalau tidak, aku kenalkan cara yang sekali jalan, selesai selamanya. Coba tebak. Apa caranya? Sekali jalan selesai selamanya? Aku mana tahu. She's you. Kalian membawa orang ke laut lepas, ini melanggar hukum. Kamu sendiri bilang ini laut lepas, hukum negara mana yang dilanggar? Kamu tidak takut aku melaporkanmu setelah ke darat? Hari ini hanya pesta biasa orang kaya, dan aku. Kebetulan di kamar, mengajak Nona Wen minum. Nona Wen mau laporkan aku apa? Sudah cukup, gila. Kalian semua gila. Seka. Seka nenekmu. Kenapa marah-marah? Aku sudah selesai menonton pertunjukan. Berkatmu, kebahagiaan menang di meja judi tadi malam. Sudah hilang semua setelah malam ini. Aku tidak akan pernah lagi menyentuh judi, dan sama sekali tidak ingin lagi berhubungan dengan kalian. Oh ya? Tidak mau berbisnis denganku lagi?
Di Macau, kalau mau cari informasi apapun, tidak bisa lewat aku. Paling-paling kembali ke Beijing dan berterus terang. Cuma anak haram. Pasti ada cara untuk menyingkapnya. Aku penasaran, setelah kamu menemukannya, mau apa? Bunuh. Kamu pikir aku seperti kamu? Aku hanya ingin cukup mengenalnya. Baru bisa merebut kembali yang seharusnya jadi milikku. Terlalu baik hati tidak akan bisa sukses. Tuan Xie, aku tidak sejahat kamu. Tapi juga bukan orang yang sepenuhnya baik. Kalau begitu, nanti jika butuh bantuanku. Ketika itu anak haram ayah, kita bisa bicara lagi nanti. Tidak perlu, yang salah adalah ayahku. Kamu tidak membenci anak haram itu. Kenapa harus membencinya? Saat kamu lahir, ada yang bertanya apakah kamu mau atau tidak. Ayah, Saat ibumu merebut pria, seharusnya sudah memikirkan hari ini. Kamu hanya anak haram, jangan telepon lagi. Silakan Nona Wen beristirahat dengan nyaman di kapal semalam. Tolong jangan beritahu siapapun bahwa saya pernah meninggalkan kamar ini. Besok saat berlabuh, saya akan mengantarmu pergi dengan aman. Dengan syarat kejadian malam ini. Jangan sampai ada satu kata yang terlewat. Tidak pernah meninggalkan. Ada pintu depan tidak dipakai, malah jadi maling. Apa yang kamu lakukan? Pria memang tidak bisa mengendalikan barangnya sendiri. Ternyata malam itu tidak salah dengar. Pertarungan yang seru ya. Datang. Kenapa semalam sibuk semalaman? Iya, mau istirahat sebentar. Jangan istirahat dulu. Wu Kai Kaber. Dengan kondisi seperti itu, mana mungkin dia bisa kabur? Aku akan cari. Semalam kamu di sebelah. Kamu tidak dengar suara apa-apa? Menurutmu? Mainnya serius ya, sepertinya benar-benar jatuh cinta pada nona besar dari ibu kota itu. Tidak. Aku kasih tahu ya. Meskipun kakek tidak bilang apa-apa, tapi adikku masih belum bisa move on. Bermain boleh. Jangan keterlaluan. Seluruh kapal sudah digeledah? Sudah selesai. Pastikan dia kabur baru cari kamu. Menganggapku seperti anjing pelacak. Orangnya sudah kabur, apa yang bisa kulakukan? Pikirkan bagaimana menjelaskannya nanti. Saudara, tidak merasa aneh? Kapal ini tidak besar, sudah kucari dari atas ke bawah. Lagi pula kita di laut lepas. Sama sekali tidak mungkin ada yang membantu. Saudara, mungkin kali ini harus merepotkanmu untuk membereskanku lagi. Sudah terbiasa, orang tidak mungkin hilang begitu saja, meskipun benar-benar kabur. Setidaknya kamu harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan muka. Kamu memang selalu memikirkan semuanya. Aku segera pergi. Kalau mau hidup, tahan saja. Adegan di kapal pesiar itu lebih seperti peringatan. Seharusnya dia ingin semakin banyak penjudi. Tapi malah membuatku melihat konsekuensi perjudian. Masa dia mau membantuku? Kak, kamu lagi kirim pesan ke siapa? Nggak ada. Teman. Kak,
Aku dengar Kak Qingbai ada di Makau. Kak Qingbai, terima kasih untuk bajunya. Sudah dicuci. Sourdong, Kak. Waktu kecil kamu sering ke rumah keluarga Song. Alasan kamu kabur dari pernikahan, jangan-jangan karena suka. Kau kenal Song Ziyi. Sonim Baija? Mana mungkin, jangan ngaco. Aku ngaco? Selama ini, Kak Qingbai selalu single. Oh ya Kak, aku dapat info dari Song Ziyi. Alamatnya di Makau. Aku kirim ya. Kalau gitu aku buang ya. Apa Kak Qingbai benar tinggal di sini? Andai bisa ketemu dia secara kebetulan. Wenning, aku kasih tahu rahasia nih. Beberapa hari lalu ulang tahun Tangin, kakakku pesan khusus. Hadiah miniatur gunung untuknya. Ngapain kasih tahu aku? Aku kan nggak suka sama kakakmu. Iya nggak suka. Terus ngapain nanya-nanya? Kakakku kan kriterianya bagus. Siapa yang nggak tahu, di ibu kota selain keluarga Cui? Ya keluarga kami Song. Jangan-jangan kamu mau dijodohkan dengan keluarga Cui? Kamu kan nggak kenal. Siapa bilang aku nggak kenal Tuan Cui? Ngibul aja yang bener. Di tulang telinga kirinya ada tahi lalat kecil, di bawah rusuk ada yang coklat muda. Gimana? Aku kenal nggak? Bohong banget sih. Pesannya sudah kusampaikan. Nona Wen. Kok kamu? Kelihatannya kecewa ya ketemu aku. Cuma agak kaget aja. Kaget ketemu aku di tempatku? Soalnya tempat ini cukup luas. Di tempatku, aku traktir kamu kue ya. Sebagai ucapan terima kasih sudah menutupiku waktu itu. Kamu pelit banget sih. Kalau gitu Nona Wen mau apa? Aku mau kamu kasih tahu siapa anak haram ayahku. Nona Wen langsung banget ya. Weneng, Kak Qingbai. operasi Tuan Cui sudah siap. Kak Qingbai. Tak menyangka bisa bertemu denganmu di Makau. Teman, Tidak. Tidak kenal. Senang bertemu. Aku justru sangat akrab dengan Nona Wen. Kamu sengaja mempermalukanku, ya? Song Qingbai. Xie Ziyu. Ternyata Tuan Xie. Senang bertemu. Kalian ngobrol saja, ya. Bukannya dia hilang. Kenapa tidak pergi ke Hawaii dengan Song Zie? Dia membuatmu marah? Tidak. Kak Qingbai. Sebenarnya aku tidak suka Song Zie. Kami hanya teman baik biasa. Tidak suka. Jadi, kamu suka dengan Tuan Xie tadi? Dia sama sekali bukan tipeku. Kami hanya bertemu beberapa kali. Baguslah kalau tidak suka. Tuan Xie itu latar belakangnya rumit. Bersamanya mungkin akan merepotkan. Tapi, jika ada yang bisa kubantu, hubungi aku kapan saja. Ya. Kak Qingbai. Katanya, kamu memberi hadiah khusus untuk Tangin. Itu hanya hadiah formal untuk menghadiri pesta keluarga Tang. Paman dan Bibi Tang juga dapat. Oh, begitu. Song Zie si brengsek, menipuku lagi. Kak Qingbai, tidak apa-apa, aku pergi dulu.
Oh ya, waktu itu aku tidak sengaja. Tenang, tenang. Aku baru saja bilang, aku waktu itu tidak sengaja, kan? Ini sama saja mengakui bahwa aku selalu ingat hal tentang melihat tubuhnya. Kamu lagi? Kali ini melihatku, benar-benar kecewa, aku bisa lihat. Tuan Xie banyak waktu luang, tapi aku sibuk, maaf tidak bisa menemani. Tidak ingin menanyakan tentang UKI? Tidak takut aku menyelesaikannya? Adik kecilmu sedih? Jika benar ingin mencelakakannya, perlu masuk lewat balkon? Tapi Tuan Xie tenang saja, sejak tadi. Aku sudah lupa kejadian malam itu. Bahkan aku bisa saja tidak pernah naik kapal. Nona Wen begitu pintar dan berani, aku ingin tahu. Orang yang begitu menarik, bagaimana bisa menyukai? Pria biasa itu di kafe. Kamu bilang siapa yang biasa? Bukan kamu bilang siapa yang suka. Shizu. Lebih baik kamu pergi dulu. Aku tidak terburu-buru. Sebenarnya kamu mau apa? Tanya kamu satu hal. Kamu sudah menyukai pria biasa itu, kabur dari pernikahan keluarga Song. Lalu hubungan apa ini? Shizu juga kenal Tuan Cui. Dia dengan keluarga Cui hubungan apa? Tunggu. Kamu menguping lagi. Jawab aku. Pengen tahu? Aku sengaja tidak kasih tahu. Aku cuma iseng nanya. Sial, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Kembalikan ikat rambutku. Baru saja ada yang bersumpah lupa kejadian kemarin. Ikat rambut ini milik Nona Wen. Kenapa bisa ada di tanganku? Terserah kamu. Nona Wen, untung kamu keluar terlambat, Nona Hi baru saja pergi. Mungkinkah tadi Shizu sengaja menahanku? Azong, menurutmu Shizu orang seperti apa? Kak Yu, dia biasanya sangat dermawan pada bawahan. Dan setiap bulan, dia juga menyumbang ke panti asuhan. Belakangan ini sering mengunjungi anak-anak itu, berbuat baik. Dia seharusnya orang baik. Jangan-jangan anak haram ayahku di panti asuhan? Kepala panti, Shizu sering datang? Ya, Tuan Xie sering mengunjungi anak-anak kalau ada waktu. Anak-anak juga sangat menyukainya. Suka Shizu. Kepala panti, ada anak yang berkeluarga Wen di sini? Tidak, anak-anak di sini kebanyakan terlantar. Hampir semua memakai margaku, Sang. Kalau stafnya? Atau di antara orang yang kamu kenal? Ada yang bermarga Wen? Benar-benar tidak ada. Diatur oleh Shizu. Tidak mungkin anak haram diizinkan mengganti marga Xie. Kenapa tidak tanya apakah marga Xie? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Jangan-jangan kamu pikir aku bertanya pada Asong. Sengaja datang untuk bertemu denganmu. Bukan tidak mungkin. Paman Xie main game bersama kami. Ayo, main game yuk. Bisa main game bersama kami? Panggil kakak, jarang-jarang datang. Aku harus cari jawabannya sebelum pergi. Tak kusangka kamu disukai anak-anak. Bagaimana? Sudah lihat siapa yang paling spesial bagiku? Shizu bisa menyebut nama setiap anak. Juga mengerti karakter masing-masing, sepertinya tidak ada yang spesial. Karena dia sama lembutnya pada setiap anak. Gila. Aku sampai berpikir orang sepertinya lembut. Sudahlah. Kalau tidak ketemu ya sudah, waktunya tiba. Kamu pasti akan memberitahuku. Sepertinya tidak bisa. Kenapa? Ayahmu meneleponku. Sebelum orang itu mewarisi harta keluarga Wen, aku harus merahasiakannya. Sepertinya kamu ditinggalkan. Kejadian beberapa hari lalu, baru sekarang kamu beritahu. Shizu, aku bisa tambah bayaran. Yang paling berguna pada Nona Wen sekarang adalah identitasmu. Kalau dari tadi sudah menunggu aku menyerah.
Lebih baik katakan tujuannya. Pacar. Bersabar mainkan peran lebih lama. Benar-benar sudah yakin? Kamu beri aku pilihan? Pokoknya kamu ingin aku membantumu sampai akhir, berputar-putar. Tujuanmu sudah tercapai? Masih tidak puas? Puas. Kenapa aku? Nona Wen sangat pintar, sepertinya sudah menebak sebagian. Hanya lebih mudah digunakan, ditambah aman. Ayahku ada urusan bisnis dengan keluarga He, meski keluarga He keberatan. Keluarga He tidak berbuat apa-apa, bukan berarti Nona He tidak akan menggangguku. Bagaimanapun aku rugi. Ingin minta keuntungan. Dari kamu, apa keuntungan yang bisa aku dapat? Dia sangat menyukaimu. Kenapa tidak mau jadi menantu raja? Kamu pernah dengar menantu raja mana? Aku bekerja dibayar, Nona. Kalau jadi menantu raja, itu kerja gratis. Keluarga He tidak akan melakukan apapun padamu. Saya tidak akan mengambil bayaran sepeser pun. Baik hati sekali. Selamat bekerja sama, Nona Wen. Bisa bicara manis? Bagaimana maksudmu? Bagaimana kalau kita beli makanan enak di toko minuman manis? Selain itu, Nona Wan, Terima kasih. ini yang dibelikan Kak Yu untukmu. Kak Yu bilang, kalau Nona Wen tidak suka makanan di sini, bisa coba yang di belakang kampus Universitas Sains dan Teknologi. Dia gila apa? Sibuk banget masih sempat ke kampus? Iya, Kak Yu sering ke sana. Katanya ada anak bos yang kuliah di situ. Anaknya sekolah di sana. sudah kukatakan. Persis seperti yang kau katakan, tidak kurang satu kata pun. Mengerti. Jaga mulutmu. Ya. Kalau dia berhasil menemukan orang itu, aku juga akan dibuang seperti ini, kan? Aneh. Kak Yu tidak pernah ke kampus itu, dan tidak ada kabar. Anak bos siapa yang ada di sana? Ada tempat di sini. Mau duduk bersama? Terima kasih, Kak. Kalian mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi? Iya, bosan di asrama, jadi kami keluar main. Kebetulan, Kak traktir minuman. Tapi, bisa bantu kakak satu hal? Apa itu? Aku mencari saudara jauh, katanya kuliah di sini. Marganya Wen, tapi aku tidak yakin di fakultas mana. Bisa bantu tanya-tanya? Kemheng, kami punya grup angkatan, grup fakultas, dan grup daerah. Kita cari bersama. Kau juga cari, oke? Lihat di sana. Wenning juga datang. Sepertinya dia datang sendirian. Serahkan pada kami. Kak, ada teman sekelas yang marga Wen. Coba lihat, apakah ini yang kau cari? Terima kasih. Silakan minum. Kakak ada urusan dulu, ya. Dah, Kak. Sudah ditambahkan, tapi langsung bertanya terlalu mencolok. Bagaimana caranya tahu informasi keluarga mereka tanpa terlihat mencurigakan? Orang ini memasang kamera di tubuhku, ya? Ngapain? Teleponnya lama banget baru diangkat. Pasti lagi mencaci maki aku di hati ya. Belum selesai mencaci,
Mau telepon lagi nggak? Boleh juga. Cepat bilang kalau ada urusan. Aku mau ke toko minuman manis, temani aku. Urusan kayak gini perlu ditemani? Nona Wen dulu berjanji padaku dengan penuh keyakinan. Di Macau siap melayaniku kapan saja. Lagi pula, repotkan Nona Wen. Lihat hari apa weekend ini. Kamu yakin Ki-11 akan mencarimu hari itu? Gak yakin. Tapi pasangan kekasih gak merayakan Valentine bersama. Masuk akal? Kamu mau acting yang meyakinkan? Kenapa nggak bilang pasangan kekasih? Bahkan tinggal bersama? Ternyata kamu begitu menginginkanku. Wenning. Cek lokasi. Kenapa? Mau lapor polisi? Percaya banget Nona Hi bisa melindungi kalian? Kamu menebak? Ini jadi agak ribet. Sebenarnya aku juga bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa. Kamu pikir aku bodoh? Pasti harus ada yang tersinggung. Lagi pula, Xie itu cuma anjingnya keluarga Hi. Mending kita habisi dia nggak berani ngadu. Xie Xiu nggak akan tahu. Cantik banget, pasti seru kalau diajak main. Jangan lupa simpan fotonya. Dan jangan lupa, setelah ini kasih uang. A asterisk 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 asterisk. Udah nggak apa-apa. Wanitaku berani kalian ganggu? Maaf, Tuan Xie, dia yang ngajak aku habisi Nona Xie. Masih mau lanjut? Xie Xiu kalau kamu berani sentuh aku, bersiaplah mati. Xie Xiu, keluarga Li nggak akan membiarkanmu. Tuan Li mengingatkanku. Ajak keluarga Tuan Li makan. Tangan. Darah? Masih ada darah. Mau dengar ceritaku? Pertama kali aku melukai orang juga seperti ini. Semalaman aku nggak bisa tidur, terus mendengarkan CD. Sampai tetangga datang mengetuk, bilang, rumahmu ada yang mati? Lalu, orang itu mati nggak? 2 jarinya putus. Jadi kamu punya dendam sama dia? Dia seorang penjudi. Semakin tidak peduli dengan nyawa orang, ya? Kalau aku bilang ini cuma sekali, kamu percaya? Percaya atau tidak, apa pengaruhnya buatku? Benar juga. Pinjam telepon, aku belum pulang sampai larut, keluarga pasti cari. Ambil sendiri. Passwordnya 60. Nol 65921875937. Gemetar apa? Sakit. Kalau itu kamu yang lakukan. Taruh di paha.
Yu Jiao, aku rusak, jangan khawatir. Luka di dua tempat ini agak dalam, pulang jangan kena air. Tidak ada. Nona ini benar-benar kuat menahan sakit. Tuan Xie, apa yang kujanjikan akan kubawa sampai akhir. Kamu tidak perlu pura-pura baik di sini, aku tidak tahan. Sisanya akan kuhandle sendiri, mobilmu akan kubayar. Cuma mobil, pada akhirnya ini kelalaianku. Aku akan memberimu penjelasan. Tidak perlu, penjelasan atau tidak ada artinya. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, kamu tahu apa yang kuinginkan. Azhong, antar Nona Wen pulang. Jangan lepas sedetik pun. Tuan Xie, bisnisku di Asia Tenggara. Akan kuserahkan semua ke keluarga He, tolong lepaskan anakku. Syarat apa lagi, silakan katakan. Aku harus tanya dulu pada korban di rumah, kalau dia tidak setuju. Jangan lihat aku seperti itu, aku juga takut istri. Halo, Shizu, kamu masih sakit? sudah dikompres es di rumah, sudah tidak bengkak. Tangannya? Masih sakit? Berkatmu, tidak infeksi. Kamu telepon cuma untuk nanya Li Duo? Baik-baik saja, kamu baik sekali, tapi orang lain tidak menghargai. Baru saja Nyonya Li datang minta ampun ke tante. Aku khawatir tanteku susah, mereka tidak akan menyusahkan tanteku. Kan, Tidak, aku tahu batas. Kalau aku? Kenapa kamu tidak tanya aku? apa? Kamu bilang apa tadi? Tidak apa-apa, nanti setelah selesai aku telepon lagi. Pergi, lepaskan aku. Xie Yu. Ayah, kali ini kau harus bantu aku bunuh dia, aku ingin bunuh dia. Li, aku masih di sini. Tidak bisa diam, kau pecundang, dia cabul. Dia menunjukkan kepada saya video seperti itu. Dia melangkah dengan kakinya. Ayah, keluarga Li kita akan mati. Cepat pergi ke rumah sakit. Berikan ini pada Tuan Ho. Aku akan membeli asuransi untuk Nona Wen. Kedua nomor ini. Mereka tidak cocok dengan catatan panggilan Shizu. Entah itu orang yang salah atau Shizu tidak berguna. Ponsel itu telah menghubungi pihak lain selama berhari-hari. Pada akhirnya, itu masih. Berita Sister Wang Xiao dan Li Xiao. Aku tidak tahu bagaimana cara menyinggung Shizu. Satu meninggalkan satu telur dan yang lainnya secara langsung berpikir Ed. Tempat itu tidak akan pernah lagi. Tidak ada tentang saya. Ternyata kalimat itu sengaja diucapkan kepada orang lain. Dia mengambil semua kebencian. Aku akan menelepon. Kau merindukanku? Apa yang kamu lakukan? Tidak adil, kau belum menjawab. Pikirkan tentang kematian. Apa yang harus saya lakukan? Kau ingin aku menemanimu ke toko gula? Hari apa hari ini? Tanabata, Bosch. Tidak heran aku marah dan tetap diam.
Ini dia. Bukankah ini wanita cantik yang datang terakhir kali? Bicara tentang pacar. Bukan teman. Tapi dia membawa air gula kembali. Dan tidak memperlakukan Anda sebagai teman biasa. Keluarga Wang dan keluarga Li tidak akan menyusahkanmu. Tidak ada keberanian. Sekarang saya tidak berani. Anda dapat menjamin bahwa Anda akan duduk di posisi ini. Masih menjamin bahwa Hijiaku akan selalu menjadi pendukung Anda. Hanya kau yang berani bicara padaku di Pulau Australia. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tidak peduli. Mulut keras. Mengapa tidak berbicara? Tidak ada yang bermain di sini. Masih manis saat menelepon. Oh, ada makan malam-malam ini? Kurasa kau pasti tertarik. Aku ingin pergi. Jangan pergi. Tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku sudah menyiapkan tempat duduk utama untukmu. Duduk bersama kaki Bayu. Pasti akan merasa lebih baik. Nona Wen dan Tuan Song, kalian berdua berasal dari Beijing. Apakah kalian berdua sudah saling mengenal sebelumnya? Kenal. Seharusnya sebelumnya sudah menjadi teman lama, kan? Benar kan? Ya, keluarga kakak Kimbai dan keluargaku sudah berteman turun-temurun. Sejak kecil sudah sering bertemu, bukan hubungan biasa. Yang bisa dibandingkan. Teman lama, teman masa kecil yang sangat akrab. Kupas sendiri. Kalau begitu tidak usah makan. Jangan diulangi lagi. Tuan Song, parfummu sangat unik. Aku punya teman dekat yang juga menggunakan parfum ini. Oh, kebetulan sekali. Parfumku ini dibuat khusus secara pribadi. Jika Tuan Xie menyukainya, nanti akan kukirimkan untukmu. Terima kasih. Teman lama sejak kecil yang sering bertemu. Menggunakan parfum yang hampir sama dengannya. Hanya sebotol parfum. Kamu tidak berani memintanya darinya? Tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nona Wen memang setia sekali. Wen Ning, bolehkah kita bicara sebentar? Silakan berdua. Kalian berdua sudah bersama, aku sudah bilang. Bersama Tuan Xie akan sangat merepotkan. Kakak Kimbai, aku tahu. Jadi aku tidak memikirkannya jauh-jauh. Ning Ning, perasaan bukan main-main, apalagi keluarga sedang mempersiapkan pesta pertunanganmu dengan Xie. Jika kamu tidak puas dengan perjodohan ini, tidak perlu menjadikan dirimu sebagai bahan lelucon. Lagi-lagi nasihat seperti ini. Kakak Kimbai, aku tidak bercanda. Suka ya bersama, tidak suka ya berpisah, seperti kamu. Semuanya harus dipikirkan 1, 2, 3, 4. Benar tidak? Cocok tidak? Boleh tidak? Tidak capek? Kakak Kimbai, aku dan Song Zie tidak ada chemistry. Jika kamu bisa membantu membatalkan perjodohan kedua keluarga, aku akan sangat berterima kasih padamu. Karena Xie. Mengerti, aku akan membantumu memikirkan solusi untuk pernikahan politik ini. Terima kasih,
Kakak Qingbai. Shizu masih menungguku, aku pergi dulu. Baik. Kau menungguku? Tidak. Lalu kau menunggu siapa? Aku menunggu ini. Pertunjukan malam ini bagus? Biasa saja. Tak mau berterima kasih padaku? Jangan merasa kau sangat mengenalku. Oh ya? Kalau begitu, katakanlah, bagian mana lagi dariku yang tidak kau ketahui? Shizu, kau benar-benar membosankan malam ini. Tidak semenarik Kak Qingbai MU. Sudah cukup belum? Dibicarakan sedikit saja langsung takut, pengecut sekali. Haruskah kusampaikan padanya? Kau menyukainya. Sampai menangis karena si kayu bodoh itu. Sini, usir kamu. Aku tidak menangis. Masih saja menangis tak henti-hentinya. Aku alergi bau rokok. Siapa tahu kau merokok sebanyak itu? Kau kecanduan rokok? Tidak. Keras kepala. Minum anggur tidak? Kalau gratis, aku minum. Tak kusangka Shizu yang berkuasa di Makau. Ternyata tinggal di tempat seperti ini. Ada apa? Merasa terlalu sederhana? Cukup berkelas juga. Siapa bilang bersulang harus menghabiskannya? Di rumahku tidak ada aturan seperti itu. Kalau begitu, aku yang rugi dong. Jangan curang. Shizu, kau punya orang yang kau sukai? Tidak. Masa sih? Aku tidak percaya. Tidak percaya masih bertanya. Kalau orang yang kau suka, ada tidak? Tidak tahu. Minum tidak benar, bicara juga tidak jelas. Shizu, kau benar-benar tidak menarik. Orang seperti apa yang menarik? Orang sepertimu yang belum pernah menyukai orang lain, tidak akan mengerti. Nona besar. Mana ada waktu untuk bersantai? Jangan sinis, aku tidak senang hari ini. Hari ini aku baru sadar. Dengan kakak Qingbai, topik pembicaraannya sangat sedikit. Apa karena di depannya aku tidak bisa bicara dengan baik? Bicara apa? Aku dengar dong. Bilang juga kamu tidak ngerti. Aku bisa ngerti. Kamu cuma mau lihat aku dipermalukan, biar lain kali bisa mengejekku lagi. Di hatimu. Aku orang seperti ini? Bukan, kamu lebih jahat dari itu. Mengancam, memanfaatkan, menghina, pokoknya kamu jahat banget. Baru minum sedikit sudah mabuk. Tadi semangatnya menjelek-jelekan aku mana? Shizu, detak jantungmu berisik banget. Shizu, ternyata daya tahan minummu biasa saja.
Anak haram Wen Zhengshan sudah kutemukan. Ganti parfum? Iya. Hidungmu tajam banget kayak anjing. Ini kunci rumah, aku ada urusan harus keluar sebentar. Kalau kamu mau keluar, Kamu tinggalkan aku sendirian di rumah. Tidak takut aku mencuri barangmu? hal yang sangat pribadi sudah kuperlihatkan, apalagi yang harus ditakutkan? Apa? Rumahku kosong melompong, terserah kamu mau mencuri apa. Orangnya sudah ketemu, harusnya ini berakhir. Kontaknya ada di HP Shishu. Juga Marga Wen. Sepertinya memang anak haram Wen Zhengshan. Kakak senior, proyek pertukaran ini benar-benar gratis? Kamu benar-benar mau membiayai aku? Perlu mengisi informasi dasar keluarga ini. Beruntung ada kakak senior yang membantuku, orang tuaku kerja di pelabuhan. Kalau mereka tahu, pasti sangat senang. Kamu bilang apa? Ayahmu bukan Wen Zhengshan. Dibodohi lagi sama Shishu. Ning, baru saja telepon dengan ayahmu. Katanya beberapa hari lagi akan datang. Gak apa-apa, kalau dia datang aku akan menginap di hotel. Agar dia tidak menyalahkanmu karena membantuku menyembunyikan. Kebetulan aku juga tidak mau dengar omelannya. Hello kakak. Ini keponakan suamimu. Namanya Yuan Jincheng. Datang main-main liburan lulus, waktu kecil kalian pernah ketemu. Kalau kamu masih seperti waktu kecil, nakal sama Yu Jiao, gue nggak bakal segan. Ngeselin, dia selalu dikirim ke Makau mulu. Kenapa nggak dikirim ke bokap kandungnya? Bokapnya siapa? Nggak tahu, kayaknya dari kecil udah cerai. Kadang baru menginap di rumah bokapnya. Aku temanin kamu nginep di hotel yuk. Aku nggak nginep di hotel, tapi tolong bikinkan kamar hotel. Biar tante tenang. Terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal di rumah Shishu. Hah? Aku masuk ya. Tuan Xie, lama nggak ketemu. Ada perlu. Kamu kan tahu, Wen Zhengshan mau ke Makau. Tuan Xie kan baik hati. Pasti mau nampung aku, kan? Ya, aku nggak tahu. Jangan-jangan mainin aku lagi. Sekarang kamu udah tahu, aku nggak bisa tinggal di rumah tante. Nanti ketahuan. Mikir-mikir. Paling aman ya di sini. Di sini paling aman. Makasih ya, Tuan Xie. Wen Zhengshan mau ke Makau. Masa ia nggak ketemu anaknya? Nginep di hotel susah lacak. Perjalanan Wen Zhengshan, tapi di sini. Cuma perlu awasin Shishu aja. Bokapku datang Kamis depan. Udah dapat info, paman jam 4 sampai terus nginep di Li Genge. Kalau dia keluar, bilang-bilang dulu. Santai aja kak, urusan gini MAH gue yang atur. Tapi kamu, jangan-jangan beneran tinggal di rumah Shizu. Lagi di sini. Cewek cowok berduaan di satu kamar. Shizu jauh lebih ganteng. Dari King Bai. Kak, ini untung besar loh. Kenapa? Rambut, ikat sendiri. Punyaku.
Aku udah bilang ke keluarga soal kamu batalin tunangan. Ayah setuju. Tapi ibu, Tante masih pertimbangan? Ya. ayah. Tapi kamu nggak perlu khawatir, keluarga Song kami tidak akan melakukan hal yang memaksa orang lain. Terima kasih, Kak Qingbai. Kalau tidak ada masalah, aku pergi dulu ya. Tunggu. Aku pesan kue lapis Earl Grey. Terakhir lihat kamu suka. Di tempatku, aku traktir kamu sepotong kue. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membantuku waktu itu. Terima kasih, Kak Qingbai. Bisa aku bungkus untuk dibawa pulang? Oke. Wah, tidak tahu kamu sedang sibuk. Sudah selesai. Xiexu, kamu tahu sifatku keras. Kalau tidak menjelaskan dengan baik, malam ini jangan harap bisa masuk rumah. Malam tidak boleh pulang. Mau kemana? Tidak mungkin tidur di jalanan kan? Nanti, harus menjelaskan alasan tidak pulang semalaman. Pokoknya aku marah. Azhong. Cek rekaman CCTV. Nona Hi masuk hanya 2 menit. Apa yang bisa dilakukan dalam 2 menit, kamu pasti tahu. Xiexu, kamu benar-benar mau memperlakukan aku seperti ini. Sudah lama kukatakan, hatiku sudah ada yang punya. Sampai mati tidak berubah. Maaf ya. Song Qingbai cari kamu untuk apa? Nona Hi cari kamu untuk apa? Kita berdua saling menguji. Aku tidak mau rugi, satu pertanyaan ditukar dengan pertanyaan lain. Baru adil. Dia mengajakku makan, aku menolak. Dia sudah bicara dengan keluarga, bisa membatalkan tunangan untukku. Dia memang tulus padamu. Kamu malah dapat keberuntungan ganda. Dibeli oleh Song Qingbai. Dia beli kamu tidak mau makan? Bukan untukku. Aku takut tidak bisa mencernanya. Baguslah, sebenarnya juga tidak tega memberikannya padamu. Ulangi lagi. Manis sekali. Jangan-jangan ada racun? Omong kosong, pas sekali. Kak Yu, rekaman CCTV sudah dibawa. Di sini agak pengap, aku keluar dulu cari udara segar. Weneng. Bisa ngobrol? Tentang masalah Liduo sebelumnya. Aku minta maaf dulu padamu. Awalnya aku cuma mau mereka menakut-nakutimu. Nggak nyangka mereka bakal bertindak semaunya. Nona Ho menghentikanku di sini hari ini hanya untuk meminta maaf. Kamu bakal tinggal di Makau setelah ini? Tentu nggak. Terus gimana dengan dia? Begitu kamu pergi dari Makau, hubungan kalian bakal putus? Asal kamu tinggalkan dia, aku bakal kasih jumlah yang kamu mau. 3 pernikahan kakak perempuanku. Isinya cuma tukar guling kepentingan bisnis. Aku nggak mau kayak dia. Makanya Xiexu adalah pilihan terbaikmu. Betul. Dia kerja buat keluarga Hi. Kita emang udah terikat. Selama dia nggak tumbang, aku nggak bakal kayak kakakku yang dikawinin 3 kali. Terus kamu beneran suka sama dia? Tentu. Kalau dia bukan Xiexu, kamu juga bakal suka? Maksudnya apa? Misalnya Xiexu nggak punya posisi seperti sekarang. Cuma orang biasa yang nggak bisa ngasih perlindungan, kamu masih suka? Kamu masih bakal suka? Terus kamu? Kalau dia cuma Xiexu, kamu masih bakal suka sama dia?
Ahyu ada tugas mendesak, harus ke laut beberapa hari. Aku suka dia. Kamu langsung aja ya. Nona Hi, alasan kamu peduli sama Shishu cuma karena dia bisa ngasih jaminan buatmu. Tapi begitu kamu pegang bisnis keluarga Hi, siapa dia lagi penting? Coba perjuangin sendiri. Begitu kamu dapetin bisnis keluarga Hi, nanti aku ajarin langkah selanjutnya. Kamu kenapa bantu aku? Karena nanti pasti ada hal yang butuh bantuanmu. Keluarga Wen bisnisnya perhiasan, dan kamu juga bisa dapetin bisnis itu. Nona Hi, tunggu kerjasama kita. Aku beliin kamu bubur kacang hijau, nanti kita makan bareng. Kapan kamu balik? Aku ada hal penting buat dibicarain. Azong, bos kamu mana? Kak Yu ada urusan, kemarin udah pergi dari Makau bareng yang Master He. Kayaknya nggak bakal balik dalam beberapa hari ini. Nggak di Makau. Kok nggak ngasih kabar sih? Kamu cari siapa? Pemilik rumah ini udah hilang. Kamu salah alamat. Terus pemiliknya sekarang jadi cewek ini dong. Terus nona pemilik, bubur kacang hijaunya mana? Tumbuh bulu. Bukannya sudah tumbuh bulu? Mungkin kulkasmu lebih awet. Yang si Jinluo hari ini sudah habis terjual. Lebih dari jam 2 sudah habis, aku bahkan nggak tahu dari mana. Banyaknya pelanggan yang suka makan. Kau menjebakku. Kamu sendiri yang nekat terjebak, aku bisa apa? Kamu terluka. Luka kecil, cepat sembuh. Hal biasa dalam misi. Mau kemana? Ambil obat untukmu. Kemanapun aku pergi nanti akan kubilang padamu. Hal penting yang belum kau beritahu aku. Apa itu? Shi Xiu cium aku. Kamu sudah yakin? Kalau belum yakin, kamu akan melepaskanku? Enggak. Kamu mau main sampai kapan?
Aku akan menemanimu sampai kapanpun. Shizu, ceritakan padaku tentang dirimu. Kamu mau tahu apa? Semuanya ingin ku dengar. Aku mengikuti keluarga Hi sejak usia 17 tahun. Sekolah bersama Hijiu. Keluarga Hi boleh dibilang membesarkanku. Jadi kamu bekerja untuk mereka? Menurutku aku bekerja untuk diriku sendiri. Kasino itu pilihanku sendiri. Ingat kan aku pernah bilang. Pertama kali aku melukai orang? Orang itu adalah ibuku, dia seorang penjudi. Lalu, Bunuh diri dengan melompat dari gedung. kamu begitu membenci penjudi, kenapa bekerja untuk kasino? Gak ada alasan khusus, terpaksa karena hidup. Sekarang, kenapa nggak pergi? Gak bisa, Nona. Banyak orang bergantung padaku. Kalau aku pergi, Azhong yang pertama gak akan melepaskanku. Gak bisa bahas hal-hal antara pria dan wanita? Kenapa di sini ada tahi lalat? Jangan-jangan di bawah tulang rusuk juga ada? Juga. Kamu pernah lihat siapa lagi? Tunggu, kamu benar-benar punya? Punya atau enggak, kamu gak tahu? Aku tadi nggak perhatikan, Sheshu. Aku pernah lihat seseorang dengan tahi lalat di telinga mirip punyamu. Lihat di mana? Ibu kota. Belum pernah ke sana. Dia bilang hanya mirip, tapi dia buru-buru menyangkal. Lalu, bagaimana bekas luka ini bisa ada? Operasi usus buntu. Tapi usus buntu tidak berada di posisi ini. Hari belum pagi, kamu tega menghabiskan waktu untuk hal seperti ini? Masalah yang tidak penting. Ini untukku. Hari ini hari Kamis. Kamis, hari ini Wen Zhengshan akan datang. Pantasan tiba-tiba jadi baik. Kamu keluar hari ini? Ikuti saja Sheshu. Tunggu sampai dia bertemu dengan Wen Zhengshan. Baru bisa tahu siapa anak haram itu. Lihat situasinya. Kak Ayu, kemanapun kamu pergi, kasih tahu aku, ya. Alasannya? Pacar melapor jadwal, bukankah itu hal yang wajar? Kapal pesiar malam ini jam 7. Ajak aku? Kamu kan tahu isinya apa? Buat apa kamu pergi? Kalau tidak mau ajak aku, ngapain kasih tahu waktu yang spesifik? Tidak sengaja terucap. Di mana sebenarnya mereka bertemu? Pakai topeng pun kamu masih bisa mengenaliku. Tentu saja. Kenapa pakai baju seperti ini? Kembali ke kamar. Tidak, aku belum menemukan orang yang kucari. Belum waktunya, nanti aku akan suruh orang memberitahumu. Bukannya kamu bilang tidak boleh memberitahuku? Apa yang aku beritahu? Cepat kembali ganti baju. Uang dari Wen Zhengshan tidak mau kamu ambil? Satu bisnis tidak berhasil, tidak apa-apa. Kalau tidak berhasil, aku tidak akan ketahuan olehnya. Kamu harus dapatkan bayaran, uang yang masuk kantong barulah milikmu. Sheshu, kamu harus memikirkan kehidupanmu di masa depan. Nona Wen, ini tempatnya. Tuan Xie bilang pemainnya segera datang. Akan segera tiba. Selain itu, ponsel tidak boleh dibawa masuk.
Tuan He, perintah Anda sudah dilaksanakan. Tuan Xie, katanya judi di laut lepas sangat seru. Serunya seperti apa? Tuan Xie, maafkan anak saya yang tidak mengerti. Tuan Wen sangat perhatian pada anaknya. Hai. Tuan Xie, maafkan, sebagai orang tua. Sedangkan aku, anak yang tidak berbakti ini. Semakin besar semakin memberontak. Perkataan Tuan Wen ini agak bias. Aku justru merasa Nona Wen sangat menggemaskan. Kak Yu, Nona Wen dibawa oleh orang-orang yang Master He. Tuan Xie, apakah Anda merasa imbalan yang kita bicarakan sebelumnya kurang? Perkataan Tuan Wen ini mengingatkan saya, imbalannya memang kurang. Saya sekadar mengingatkan, sebagai seorang ayah, Anda seharusnya lebih memperhatikan putri Anda. Setidaknya putri Anda lebih mengerti daripada beberapa orang. Bos Wang, sudah waktunya bangun. Kenapa Hijau? Kalian mau apa? Bos Wang, Anda hutang begitu banyak uang, bagaimana mau melunasinya? Bagaimana kalau saya ajari Anda cara yang sekali jalan selesai? Atau, saya perkenalkan cara yang sekali jalan selesai. Jantung ini di pasar gelap dihargai 1 juta. Ditambah 2 ginjal ini, dan bagian tubuh lainnya. Baru cukup untuk melunasi hutang judimu. Jangan, aku akan bayar. Beri aku waktu. Wah, sudah terlambat. Bos Wang, lebih baik tanda tangani perjanjian ini dengan baik. Aku tidak mau tanda tangan. Siapkan operasi. Ternyata ini maksud mereka dengan sekali jalan selesai. Apakah WKI juga seperti ini? Bikin keributan besar, tidak takut mati? Bro, kamu datang tepat waktu. Bukannya kamu yang suruh aku datang? Mana orangnya? Orang apa? Kalau terus pura-pura tidak tahu, tidak seru. Tenang, kita ini saudara. Orangmu mana berani aku ganggu. Kita masih harus kerja sama untuk menang bersama. Tidak apa-apa. Halo ayah, tidak perlu mengawasi Xie Xiu lagi. Urusan pasar gelap itu, biar dia yang tangani. Aku pegang kelemahannya. Dia tidak bisa berbuat macam-macam. Maaf, seharusnya kamu tidak melihat ini. Apakah mereka akan membunuhku untuk menutupi ini? Selama aku ada, tidak akan. Xie Xiu, apakah kamu orang baik? Di dunia ini, mana ada orang yang benar-benar baik? Tapi aku bisa bersumpah. Aku tidak pernah melakukan hal yang membuatmu takut. Sebelum masuk, mereka menyita ponselku.
Awalnya aku ingin merekam bukti perselingkuhan Wen Zhengshan. Tapi yang terekam justru percakapan mereka. Kenapa memberitahuku? Aku sudah naik kapal ini, memberitahumu atau tidak ada bedanya. Jadi, kamu tidak terlibat dalam bisnis Hijiu, kan? Atau mungkin Hijiu belum sepenuhnya percaya padamu. Kamu belum sempat terlibat. Benar, kan? Kalau begitu, aku ganti pertanyaannya. Apakah Wu Kai masih hidup? Masih hidup. Shizu. Nyawaku sekarang ada di tanganmu. Jadi, kamu harus hidup panjang umur. Baik. Untuk berjaga-jaga, aku memasang kamera pengawas di koridor. Tempat ayah dan anak Wen Zhengshan bertemu. Video ditukar dengan rekaman suara. Putri, transaksi kita sangat adil. Adil. Kamu takut aku tidak merekam bukti penting, jadi sudah menyiapkannya sebelumnya. Tidak sengaja. Kebetulan saja. Tenang sekali, sepertinya kamu sudah menebak siapa pelakunya. Begitu Yuan Jingsheng tiba di Makau, dia langsung datang untuk urusan bisnis. Rumah bibi memang dalih terbaik untuk menemui anak haramnya. Seharusnya aku sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun dari keluarga Wen. Dia datang. Lihat dirimu, semalam pasti banyak menggunakan pesona untuk menenangkan pacarmu. Dasar kau. Kamu gila. Dibandingkan dengan yang kamu lakukan kemarin, 2 pukulan ini masih ringan. Jadi serius ya? Kamu menang. Aku tidak bisa bertaruh. Saudara, aku tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya untuk membuat semua orang tenang. Lagi pula, dia kan pacarmu. Kita semua berada di perahu yang sama, tidak boleh ada yang diam-diam melubang di perahu, kom. Kalau berani melibatkannya lagi. Bukan 2 pukulan lagi yang akan kau dapat. Suatu hari nanti aku akan mengundang adik ipar untuk meminta maaf. Ayah sudah memberi perintah, mengatakan bahwa kargo hari berikutnya harus kamu antar sendiri. Pembeli sedang menunggu untuk transplantasi. Baik. Paman Feng, bungkus 2 porsi mango pomelo sago. Besok lusa aku akan pergi jauh. Oh, baik. Kali ini mau urusan bisnis kemana lagi? Bangkok. Cuaca di sana panas, banyak nyamuk, gigitannya bisa mematikan. Ingat selalu berhati-hati ya. Serahkan bukti penting kejahatan Hijiu ke atas. Berhati-hatilah selalu. Ingat, bawa lagi gadis cantik itu ke toko untuk makan es kacang hijau. Kalau aku bisa kembali dengan selamat, pasti akan membawanya. Ning Ning, kakekmu kritis, cepat pulang. Jangan dulu beres-beres.
Aku beli yang kamu suka, es mangga sago. Coba cicipi. Sebentar lagi selesai. Kok kamu manja banget sih? Peluk aku. Udah jijik sama aku ya? Lumayan lah. Aku suka yang manja. Sheshu, kakek sakit parah. Aku harus balik ke Beijing. Masih balik nggak? Kamu mau aku balik nggak? Obat luka mau kadaluarsa. Ingat ganti, kulkas sudah aku isi penuh. Jangan sering makan yang nggak sehat. Kurangi merokok. Pertanyaan terakhir, kalau ada kesempatan. Kamu mau ke kota mana? Musim semi sepanjang tahun, menghadap laut. Lihat, kamu juga punya bayangan tentang masa depan. Shizyu. Musim semiku sudah berakhir, aku harus pergi. Ambil ikat rambutmu, harus dikembalikan. Shizyu. Kamu harus baik-baik. Kalau kamu di sini, aku mungkin nggak bisa pergi. Kalau gitu aku nggak antar. Shizyu, kita pasti akan bertemu lagi kan? Kamu masih ingat pulang. Rumah harus tetap pulang. Kakek, gimana kabarmu? Haha, aku baik-baik saja. Ning pulang sudah bagus. Kok matamu merah banget gini? Suara juga aneh. Mungkin bulu pohon willow di Beijing terlalu ganas, baru turun langsung alergi. Sebentar lagi keponakan pamanmu akan tinggal di rumah beberapa hari. Aku jemput dulu. Ini sudah nggak sabar, kakek masih diranjang sakit. Buru-buru kasih nama anak haram itu, ayahku yang baik. Aku nggak akan memenuhi keinginanmu. Kakek, kamu masih ingat keponakan paman? Yuan Jin Cheng kan? Aku nemu beberapa hal di Makau. Dia anak haram ayah, gimana pendapatmu? Ning, kakek ada di pihakmu. Baik, aku akan menanganinya. Baik, janjiku padamu sudah kutepati. Perjodohan keluarga Wen dan Song sudah dibatalkan. Kapan kamu bisa? Aku dan ayah akan datang langsung dengan Zie untuk meminta maaf. Kak Qingbai, bisakah dibatalkan nanti? Mungkin ini egois, tapi sekarang. Aku lebih ingin orang lain tahu keluarga Song masih mendukungku. Tapi Song Zi Semalam bilang dia keluar dari kloset. Ini sementara hanya diketahui keluarga Song. Tapi kamu juga tahu, rahasia keluarga seperti ini akan menyebar lebih cepat dari sayap. Kalau Song Zie tidak bisa, mungkin aku bisa jadi calon perjodohan. Tidak bisa.
Kamu butuh keluarga Song di belakangmu, dalam hal ini. Aku lebih cocok daripada Zie. Atau, bahkan sebagai kedok. Aku pun tidak pantas. Kak Qingbai, lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Aku percaya kamu bisa mengurus bisnis keluarga. Bagi hasil, ya? Aku bisa ambil dari bagianku. Kalau tidak percaya, kita bisa tanda tangani perjanjian sekarang. Wenning, kamu tahu. Aku tidak pernah menginginkan itu. Baik, aku akan suruh pengacara menyiapkannya. Kamu sudah kembali dari Makau. Orang-orang di sana harus kamu lepaskan. Kak Qingbai, aku tidak akan lupa. Di sini hanya ada dia. Selain dia, tidak ada yang boleh. Tanggal pertunangan dengan keluarga Song sudah ditetapkan. Ya. Sabtu depan. Keluarga Cui juga akan datang hari itu. Jangan cemberut begitu. Kakek, apa kakek kenal keluarga Cui? Anak itu sejak kecil tubuhnya lemah. Beberapa tahun lalu sakit ginjal, tubuhnya masih tidak baik. Beberapa hari lalu ketemu di rumah sakit, katanya tidak akan lama lagi. Bekas luka ini dari mana? Kakek tahu dari mana sumber ginjalnya? Tapi, sumber ginjal pasti ada jalur medis resminya. Kebetulan operasinya juga di rumah sakit ini. Kamu bisa tanya. Halo, dengar-dengar dulu Anda pernah merawat Wan Cui? Bisa ceritakan ginjal yang dia transplantasi saat itu? Dari mana asalnya? Ini kurang jelas, cuma ingat. Orang yang mendonorkan ginjalnya sedikit bicara dan sangat mandiri. Setelah operasi transplantasi, dia bisa turun dari tempat tidur sendiri, dan tidak pernah minta bantuan saya. Bagaimana lukanya setelah itu? Saat keluar dari rumah sakit, sudah pulih dengan baik. Tidak ada yang datang menjenguknya? Nyonya Cui dan Tuan Cui pernah datang sekali. Tapi orang itu marah besar. Dan mengusir mereka semua. Bilang, aku tidak punya ayah seperti itu. Setelah itu, tidak ada yang datang lagi. Ayah, apakah keluarga Cui punya anak laki-laki lain? Apakah di belakang telinganya ada tahi lalat? AYK, ada tahi lala. Xiu, pasti sangat sakit saat itu, ya? Pantas saja kamu tanya apakah aku benci anak haram. Ternyata kamu juga anak haram keluarga Cui. Padahal kamu jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan hak apa mereka mengambil satu ginjalmu? Untuk menyelamatkan anak lain yang juga berkeluarga Cui? Besok, tugasmu adalah pulang dengan selamat. Lihat ini. Di pekerjaan kita, bertemu orang yang disukai. Tidak mudah. Kalau sudah bertemu, harus dihargai. Dia pasti bilang aku pelit. Kalau tahu aku menukar fotonya dengan sebungkus rokok. Semoga orang yang kukenang selalu dalam damai. Xiu, semoga surat ini membawa kabar baik. Saat meninggalkan Makau, kupikir aku akan tegar. Sudah siap mental bahwa kita tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Tapi setiap hari setelah kembali, aku selalu berdoa untuk pertemuan berikutnya. Xiu, akhirnya, semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Berhenti. Kenapa tiba-tiba berhenti merokok? Justru karena baik-baik saja harus berhenti. Kalau hidup sudah hancur, buat apa berhenti? Tidak mengerti tapi menghargai. Sobat baik. Setelah selesai kali ini dan familiar dengan prosesnya, serahkan sisanya padamu. Tenang. Tempat ini bagus sekali. Maaf, sudah lama menunggu. Perangnya?
Kerja sama yang menyenangkan. Mengkhianatiku. Hianat apa? Aku juga tidak pernah berada di pihakmu. Berhenti. Kamu tidak bisa lari lagi. Mengkhianati aku. Hianat apa? Aku tidak pernah berada di pihakmu. Berhenti. Kamu tidak bisa lari lagi. Serahkan dirimu. Ada apa? Tidak apa-apa. Sudah siap untuk rapat pemegang saham hari ini? Kak Qingbai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantuku. Semuanya sudah selesai membaca. Mengingat skandal anak haram Bos Wen, yang menyebabkan saham turun 28%. Aku mewakili kakek secara resmi mengajukan usulan untuk mencopot Wen Zhengshan dari jabatan manajer umum. Kakek ternyata memberikannya padamu. Tapi tidak masalah. Dengan saham sedikit itu, kamu tidak bisa apa-apa padaku. Bagaimana jika ditambah dengan milikku ini? Ini kontrak yang baru saja aku tanda tangani. Cukup untuk menutup penjualan kuartal pertama perusahaan. Camel. Boswin Castle. Meskipun kami tahu kamu mampu, tapi bagaimana dengan pihak luar? Jika luar tahu perubahan besar dalam kerangka perusahaan kita, aku khawatir saham akan langsung anjlok. Tidak, Nona Wen. Upacara pertunanganku minggu depan. Dengan dukungan keluarga Song, masih ada keraguan? Perusahaan mau kau rebut, apakah Xiao Yuan juga tidak kau lepaskan? Ayah bercanda, anak haram pun salah apa? Yang ingin kusingkirkan adalah kamu. Camel. Kak Yu, akhirnya kamu siuman. Sudah beberapa hari koma. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak mati, orangnya sudah tertangkap. Semua yang harus masuk dari keluarga Hi sudah masuk. Hi-11 tidak terlibat dalam kasus ini. Sekarang mendirikan perusahaan baru. Paman Feng sudah tua, saatnya pensiun menikmati hidup. Tenang, kalau kamu sudah memutuskan mau tinggal di mana? Nanti saja. Tenang, aku janji pada seseorang akan hidup lebih baik. Kak Yu, Nona Wen akan bertunangan. Wening, kamu bisa. Kamu bisa menyesuaikan diri dan menyelesaikan acara pertunangan ini. Aku benar-benar gila, pasti ini kecemasan sebelum menikah. Sampai berhalusinasi. She's you. Ini aku. Apa artinya kau memakai gaun pengantin ini? Wening, sudah siap? Perlu bantuan? Sebentar lagi.
Kak Qingbai. Tidak perlu bantuan. Memakai cincin pemberianku, mau menikah dengan siapa lagi? Aku tidak mau menikah, aku dan Kak Qingbai. Hanya pernikahan kontrak. Kenapa kau memandangiku seperti itu? Ingin melihat apakah kau baik-baik saja. Ini kenapa? Jangan bilang ini karena terbentur sendiri. Dilakukan Hijiu, luka kecil, sudah sembuh. Bagian lain, Baik-baik saja. Shixiu, bisakah kau memberitahuku? Saat itu kau mengganti ginjal. Dengan keluarga Cui, syarat apa yang kau dapatkan? Kebebasan. Masih banyak tamu di luar. Aku tidak bisa berlama-lama, tidak boleh mempermalukan keluarga Song. Baik. Shixiu, aku sangat merindukanmu. Tunggu aku. Baik. Aku tidak akan tinggal lama di ibu kota. Kenapa? Tidak suka di sini. Jangan pergi karena aku. Kau juga tidak perlu menerima karena aku. Tahukah kau, sejak dulu, aku sudah pernah melihatmu. Kapan? Aku ingat tahi lalat ini. Kau sudah susah payah mendapatkan kebebasan. Aku tidak mau kau terjebak di sini karena aku. Kak Qingbai, kali ini akan pergi lama? Ya, Maaf. Aku selalu merepotkanmu. kenapa berpikir seperti itu? Aku sebenarnya juga harus inspeksi ke cabang. Sebelum pergi. Peluk sebentar. Anggap saja sebagai salam pelukan. Sampai jumpa. Semoga semua baik-baik saja. Bantu aku hitung waktu lagi. Tidak ada. Kak Qingbai, kebanyakan waktu ke depannya akan di luar negeri, katanya. Agar mudah menggunakan alasan jarang bertemu untuk membatalkan pertunangan. Dia begitu tidak mementingkan diri sendiri ya. Aku bahkan sudah memasukkan dividen 3 tahun ke depan. Kak Yu, aku akan jadi tidak punya uang, kamu harus menafkahiku. Baik. Aku akan menafkahimu. 10 menit yang lalu saat aku pergi. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir apakah kamu akan kembali. Aku ada di sini. Hatinya. Shixiu. Hatiku. Selalu di sini. Aku membeli sebuah rumah di tepi pantai. Buka jendela langsung melihat laut. Kamu suka makan yang Xi Jin Lao. Aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Tuan Xie bicara banyak, apa aku sudah setuju? Kamu yakin? Ingin punya rumah bersamamu. Sejak dulu sekali. Sudah terpikirkan. Suka di sini? Suka aku?